Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilyatul Mila. Saya akan melanjutkan mereview buku The History of the Quranic Text atau buku sejarah teks Al-Quran dan buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Dalam bab 7 di dalam buku sejarah teks Al-Quran dijelaskan mengenai Mushaf Utsmani. Berawal dari Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah pergi menemui Utsman setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di berbagai wilayah. Terdapat perbedaan membaca Al-Quran. Kemudian Hudzaifah berkata, "Wahai Khalifah, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti Yahudi dan Nasrani." Kemudian setelah itu Khalifah Utsman langsung bertindak mengirimkan utusan dan memberikan pesan kepada Hafsah untuk meminjamkan suhufnya dan berjanji untuk mengembalikannya lagi setelah selesai menyalin. Setelah itu Khalifah Utsman memanggil Zaid bin Tsabit dan penulis lainnya untuk menyalin suhuf tersebut ke dalam beberapa mushaf dengan menggunakan dialek Quraisy. Setelah selesai menyalin, Utsman mengembalikan lagi suhuf milik Hafsah yang telah dipinjamnya. Setelah itu, Utsman mengutus utusan untuk menyebarkan beberapa salinan mushaf ke berbagai wilayah supaya tidak terjadi perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran lagi. Kemudian Utsman melakukan perbandingan dengan suhuf dari Aisyah dan melakukan verifikasi dari suhuf Hafsah. Lalu Zaid bin Tsabit merasa seperti ada yang kurang. Ternyata benar saja ada yang kurang satu ayat yang belum tertulis, sehingga Zaid bin Tsabit mencari orang yang mempunyai tulisan ayat tersebut dan berhasil menemukannya pada Huzaimah bin Haris al-Ansori. Kemudian pada bab 8 dalam buku sejarah teks Al-Quran menjelaskan mengenai perkembangan alat bantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. Nah, dijelaskan dalam buku tersebut, dalam bab tersebut terdapat alat bantu bacaan seperti tanda pemisah ayat, pemisah antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Kemudian selanjutnya pada buku rekonstruksi sejarah Al-Quran dalam bab 6 menjelaskan mengenai kodifikasi Al-Quran. Dalam buku tersebut dijelaskan tidak jauh beda dengan buku sejarah teks Al-Quran. Hanya saja dalam buku tersebut menjelaskan bahwa pengumpulan pada masa Utsman merupakan pengumpulan kedua bagi Zaid bin Tsabit, yang pada masa Khalifah Abu Bakar, Zaid pernah melakukan pengumpulan Al-Quran pertama. Terdapat riwayat-riwayat tentang pengumpulan Al-Quran yang secara garis besar terbagi menjadi dua riwayat, yaitu riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas diberitakan Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Anas ibnu Malik yang mengatakan kepadanya, Hudzaifah ibnu Al-Yaman menghadap Utsman. Dia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka, penduduk Syria dan Irak, tentang bacaan Al-Quran. Ceritanya itu tidak jauh beda dengan buku sejarah teks Al-Quran. Utsman membagi kepanitiaan dan komisi pengumpulan Al-Quran. Dalam salah satu versi minoritas, nama Said hilang dari keanggotaan komisi dan sebagai gantinya muncul nama Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abbas. Terdapat versi minoritas lainnya seperti disitir Ibnu Abi Dawud yang menjelaskan bahwa Umar mengawali pengumpulan Al-Quran tetapi tidak sempat menyelesaikannya karena terbunuh.
Utsman yang menggantikannya. Utsman yang menggantikan Khalifah Umar sebagai khalifah melanjutkan pekerjaan tersebut dan menyelesaikannya sampai tuntas. Setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 tulisan lainnya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus, dan memusnahkan mushaf selain mushaf Utsmani agar tidak terjadi kekeliruan. Terdapat varian mushaf Utsmani. Varian-varian mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid Fadhail Al-Quran dan karya Abu Amr Al-Dani Al-Muqni fi Ma'rifat Marusumi Maswahif Ahlal Amsor. Karakteristik mushaf Utsmani, terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya atau murattaban li suwarihi. Sementara di tempat lain ia mengungkapkan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi adalah pernyataan Al-Ya'ubi. Utsman mengkodifikasikan Al-Quran, menyusun atau al-lafa dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Kemudian pada bab 7, otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Hadis dan integritas mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Muhammad yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita dewasa ini juga memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstra Quranik ini sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasan panjang lebar para ulama tentang nasikh mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Otentisitas dan integritas mushaf Utsmani dalam pandangan Barat, yaitu dalam kajian-kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana Barat, dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran yang ada di tangan kita dewasa ini. Sejumlah sarjana di kawasan matahari terbenam ini memang telah mengajukan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu kitab suci tersebut yang dilakukan secara sengaja. Tetapi argumen-argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansial dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.